Sahabat Mix Explore di mana berada, di sini kita sekarang setelah dari petilasan Jayabaya tadi, kemudian kita menuju yaitu tempat pemandian yang dinamakan pemandian Tirto Kamandanu. Jadi itu pemandiannya, nanti kita menuju ke sana ya. Itu pemandiannya, kita nanti masuk ke sana, kita lihat gimana. Jadi itu ceritanya sebelum dia mukso itu tadi seperti diceritakan tadi, dia mandi dulu di situ, kemudian dia ke sana sebelum mukso, lepas mahkota, kemudian lepas busana, kemudian mukso di petilasan Prabu Aji Jayabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mix Explore di mana berada. Kita sekarang berada di Sendang Tirto Kamandanu. Konon disinilah sendang ini dulu dipakai untuk beliau Prabu Aji Jayabaya sebelum dia muksa untuk mandi di sini. Di sini terasa indah, semuanya sejuk. Kayaknya ini ada beberapa pohon beringin yang merupakan suatu tanda bahwa kebesaran pada waktu itu, di mana pohon beringin ini merupakan suatu simbol melindungi, mengayomi masyarakat pada waktu kejayaan beliau. Ini dilihat dari pohon beringin ini kayaknya sudah lama, usianya udah dilihat dengan simbolnya yang sudah ada berbau kuning, dikasih kain kuning ini, model khas kayak ada di Pulau Dewata, Bali. Dan di sini juga ada cenderung dengan khas Pulau Dewata, Bali, yaitu adanya janur, ya, adanya tipe patung, dan semua di mana pohon itu selalu dianggap sebagai ada yang nunggu di situ, terutama pohon beringin dikasih pohon itu kain yang berwarna kuning. Kuning ini artinya simbol kemakmuran. Jadi itu kuning. Jadi di sini pada waktu kejayaan beliau Prabu Aji Jayabaya mencapai kejayaan kemakmuran, di mana pada waktu itu tersohor namanya di mana-mana di Indonesia, di Nusantara. Mari kita lihat sendang di dalamnya, yaitu Sendang Tirto Kamandanu. Di mana nanti kita akan temui juru peliharanya di dalam, akan menjelaskan semua yang ada di situ. Sahabat Mix Explore berada, ini disinilah sendang pintu masuk ke dalam Sendang Tirto Kamandanu. Di sini ada simbol dua patung arca. Ya, ini simbolnya sebagai kalau dulu penjaga pintu gapura. Dimana kalau pintu gapura dijaga oleh seorang bodyguard kalau sekarang dibilang, maka ini merupakan bukan sembarangan tempat. Mari kita masuk ke dalam. Nah, rupanya di dalam ini ada beberapa pohon beringin yang tetap menjadikan suatu simbol di sini ya. Di situ coba di-shoot ya. Di situ ada simbol pohon beringin, satu, dua, dan di dalamnya ada di sini banyak sekali pohon-pohon beringin. Merupakan itu simbol kemakmuran, pengayoman di sini dengan diselimuti atau kasih kain yang berwarna kuning. Artinya simbol kemakmuran pada zaman dulu. Mari kita masuk. Sahabat Mix Explore di mana berada, di sini saya bersama Bapak siapa? Bapak Sembuh. Kenalkan Pak Sembuh, nama saya Arifin ya. Maafkan saya, ini tadi saya dari tim Mix Explore YouTube ya, akan menayangkan ini dengan sejarah-sejarahnya. Tolong dijelaskan secara jelas dan gamblang. Tadi kan kita berada di petilasan pemuksaan itu, karena di sana diceritain sama juru pelihara di sana, katanya ada 3 tempat, di mana yang satu adalah tempat lepas kota, yang kedua lepas busana, yang ketiga lepas ininya. Tapi sebelum itu ada keterkaitannya dengan Sendang Tirto Kamandanu yang ada di sini ya. Ada Tirto Kamandanu ini, dan ini kaitannya erat dengan beliau sebelum dia muksa. Ya. Ini gimana ceritanya? Asal mulanya Sendang Tirto Kamandanu. Sendang Tirto Kamandanu banyak pohon yang besar-besar dulu. Pohon beringin nih ya? Iya, beringin ya, pule, yang banyak pule.
Oh, Randu alas. Randuala. Randu alas. Yang besar, bagian besar itu anu. Boleh bangsanya anu ini niku, bangsanya ini tapi kemudian pohonnya itu ada 20 truk ada. Lebar, besar sekali pohon pule. Iya. Nah, setelah ada akan dibangun sama Pak Sultan Hamengkubuwono, nanti di Sabdo, dan itu ambruk tak oyot-oyot. Pule, pohon pule. Betul, anu, preh, namanya preh. Besar sekali prehnya. Ada 25 truk pohon. Itu enggak Satu pohon itu. Iya, satu pohon. Besar sekali. Jadi menurut cerita beliau ini, di sini dulu pemandian kolam, yaitu untuk mandi beliau. Ini ternyata banyak pohon yang besar-besar sekali, dan di mana setiap pohon ini yang sudah pernah pada waktu itu tumbang, ya itu diangkut 25 truk, itu belum selesai. Bisa dibayangkan satu pohon. Bisa dibayangkan gimana besarnya. Jadi ini yang dominan di sini adalah pohon pule ya. Kemudian pohon beringin, kemudian pohon preh yang besar sekali. Dan ini selalu disimbolkan dengan kemakmuran yang ada, di mana orang dulu di sini agama Hindu disimbolkan dengan kemakmuran, itu pohon Pak ya, yang dikasih kain kuning-kuning itu ya. Jadi itu merupakan simbol kemakmuran, di mana pohon beringin sendiri menurut orang Jawa Hindu kuno dulu adalah merupakan simbol. Pohon beringin bisa mengayomi, bisa melindungi, artinya bisa melindungi raja pada waktu itu, bisa melindungi masyarakat yang ada. Terus gimana ceritanya asal usulnya? Asal usulnya itu kan dulu tidak bisa di orang lewat sini tidak bisa, karena lemahnya tanahnya mbak itu rawa. Jadi diinjak masuk orang itu nggak bisa semua bisa, waktu itu. Iya, ini itu ada dibangun, bisa airnya sudah surut. Nah, sudah dibangun sama Pak Hamengkubuwono itu sudah sebabnya ini kurang. Naik airnya turun dapat di jalan kurang itu. Jadi dulu kebo itu kelelep, nggak bisa mitah. Oh, jadi begini, menurut beliau tanah di sini kalau dulu dikatakan, kalau sekarang kita bilang adalah tanah rawa. Ya, rawa di mana pada waktu Sultan Hamengkubuwono ya, ini dibangun Sultan Hamengkubuwono keberapa? Ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 membangun ini, di mana Sultan Hamengkubuwono ke-9 sendiri mengalami kesulitan. Kesulitan dalam bidang apa? Kesulitan dalam bidang tanah yang di sini itu semua berbau rawa, di mana binatang aja bisa ambles, semua ambles. Ini kesulitannya. Akhirnya terjadilah pengeringan sebentar, ya. Keringkan pelan-pelan, akhirnya rawanya mulai berkurang, kemudian mulai dibangun. Itu cerita. Terus kemudian asalnya arti daripada Tirto Kamandanu. Kalau Tirto itu air, Kamandanu itu apa? Tirto Kamandanu. Tirto air. Ya, Kak, Jawa-Jawa banyu pengisi. Oh, Kamandanu artinya Tirto itu bahasa Jawanya artinya air. Kamandanu adalah kalau bahasa Jawa itu penguripan. Artinya yang bisa mengayomi. Ya, penguripan itu bisa mengayomi. Kalau nggak salah di sini pada waktu itu orang datang airnya bisa pakai untuk orang sakit juga. Iya. Ternyata di situ. Jadi sumbernya apa, konon dengar ini dulu airnya itu bisa, kalau orang Islam bilang seperti air sumur Zam-Zam. Nah, kalau di sini dulu bisa diambil airnya untuk pengobatan. Artinya kalau orang Hindu dulu ini merupakan air suci. Jadi air suci yang bisa untuk menyembuhkan dalam segala kesulitan ataupun kesusahan ataupun segala penyakit apapun. Disinilah mereka mandi, melepaskan segala penyakitnya yang ada, baik penyakit yang berbau secara goib maupun non goib, secara medis maupun non medis. Disinilah jadi mereka melepas dengan mandi itu kungkum, asal istilahnya bahasa Indonesia adalah merendamkan diri. Jadi disitulah dengan cara merendam dia melepas semua penyakit-penyakitnya yang ada di situ. Terus ini dulu Seraja Prabu Jayabaya itu sejarahnya gimana kok bisa
anu ke sini? Mandi di sini. Ini untuk Mandi di sini. Mandi. Mandiannya yang sini itu di sini. Ya di sini. Yang menunggu airnya itu namanya Eyang Srigati. Eyang Srigati. Iya, iya. Kaputrene niku. Eyang Srigati Kaputrene. Ya niku. Oh. Jadi tidak ada sejarah khusus yang menjelaskan kenapa yang Prabu Jayabaya dulu ke sini arahnya, nggak ada ya? Nggak ada. Ternyata nggak ada sejarah yang khusus, yang spesifik yang menerangkan Prabu Haji Jayabaya kenapa diarahkan sini. Mungkin beliau dapatkan wangsit atau mimpinya kemudian di sini, kemudian moksanya di sana kan nggak jauh, kurang lebih sekitar 600 meter. Jadi ada keterkaitan yang kuat dan erat. Terus kemudian yang nungguin ini dulu namanya Eyang Srigati dengan keputranya seperti itu. Jadi menurut keterangan daripada beliau, Bapak siapa? Bapak Sembu. Beliau ini berapa tahun di sini? Aduh, saya kelahiran 48. Bapak kelahiran tahun 48 ini, Bapak Sembu. Terus dinas, maksudnya di sini sudah berapa lama? Sebentar. Baru saja. Sebelumnya ya, sama saya di sini lah, ini sana rumah saya. Enggak, maksudnya Bapak kerja di sini itu sebagai anu udah lama. Wah, emang yo ikut mengeduk ini lemah. Liburan jamel itu. Jadi maaf ya, beliau kan enggak begitu bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, di bahasa Jawa tak terjemahkan dari bahasanya. Jadi dari beliau ini sudah lama, mulai dari awalnya ini dia ikut. Jadi beliau kelahiran tahun 48, mulai dibangun Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu ikut ya di sini. Dia ikut dan dia jagain di sini. Jagain di sini ya. Dan di sini sampai sekarang. Sekarang udah umur berapa? Sekitar ya 75 jalan ini. Hebat. Beliau sudah umur 75 jalan, masih sehat kayak begini. Tak ilmu kanuragan apa dipakai? Banyak. Gambar gapura gembel mati. Dia masih sehat ini, masih sehat. Beliau masih sehat dengan umur usia 75. Beliau masih seperti ini, padahal zaman sekarang usia 50, 52 aja sudah krek-krek kalau anak sekarang. Kenapa? Karena faktor makanan. Mungkin beliau banyak ikhtiarnya. Kita anak-anak muda jarang berikhtiar. Sobat, gimana? Wah, ini ada kata-kata dari beliau yang penting sekali. Kenapa usia beliau seperti ini masih sehat? Cuma satu kuncinya, jangan mikir terlalu keras. Ketentreman adalah nomor satu, tidak ada yang lain. Jadi nyaman, nggak usah mikir duniawi terlalu keras. Mikirlah yang bisa menenteramkan diri hati, karena penyakit itu bersumber dari hati ya Pak. Akhirnya apa? Kalau kita mikir hati kita adem ayem, maka hidup kita pun juga adem ayem. Oh gitu ya, jadi itu kuncinya. Terus bisa dipandu ke kolamnya gimana? Terus ini tempat apa? Ini tempat sungkem. Tempat sungkem. Ini tempat sungkem. Bisa diajak sana ya? Ayo kita ke tempat mandi sama beliau. Ketemu lagi ini beliau ini dari Jimbaran Bali ini. Baru mandi tadi? Iya enggak, cuman gini aja. Oke. Salut dengan beliau ini dengan napak tilasnya. Apa namanya tuh? Apa namanya? Apa namanya? Channelnya Miss Explore. Nanti dibantu subscribe, nanti pasti bisa nanti malam udah masuk ke dalam. Nanti nggak apa-apa ya saya tayangin. Apa-apa bagus. Tayangin nanti. Boleh bicara, saya kasih. Boleh silakan. Enggak. Tinggal dia akan bicara. Keluar rombongan saya. Ya, enggak. Ya di sini, enggak. Ayo. Di sini jalan. Berkelihatan itu, berkelihatan. Ini dengan Bapak siapa? Pak Agung Mutiara. Pak Agung Mutiara. Beliau dari Bali bersama dengan Bapak siapa? Saya Keban, Bali juga. Keban dari Bali, Nusa Jimbaran ya. Jimbaran. Beliau akan memberikan suatu wejangan buat kita terutama Miss Explore. Mau nggak silakan. Swastiastu. Saya Agung Mutiara dari Jimbaran. Sengaja datang rapat dilas leluhur, Kediri dan sekitarnya. Kemarin kita ke Blitar juga karena
Prabu Jayabaya ini leluhur beliau adalah Airlangga. Airlangga itu putra Bali. Jadi Airlangga itu putra Udayana. Udayana mempunyai 3 putra. Yang paling tua itu Prabu Airlangga, kedua namanya Marakata, menjadi raja di Bali, adiknya anak bungsu. Jadi Airlangga inilah yang menurunkan raja-raja Kediri dan Singosari sebenarnya. Jadi peradaban Kediri, Kahuripan ini jauh lebih dahulu, abad ke-7 daripada Majapahit yang abad ke-14. Jadi Kediri dari Prabu Jayabaya ini terkenal dengan Jongko Jayabaya, yang ramalan-ramalan beliau ini mungkin sebagian besar masuk akal dan terjadi di era modern sekarang ini. Jadi kita perlu meneladani petuah-petuah beliau, berziarah, memohon kepada beliau juga supaya kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, negara kita aman dan tentram. Om Santi, Santi, Santi. Mungkin sebentar, mungkin ada sambutan dari Pak. Ya. Sudah? Ya, oke. Makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak. Makasih banyak. Oke. Ya, selamat di jalan. Ya. Yuk. Terima kasih banyak. Om Swastiastu. Halo, sebentar. Ditunggu. Waktu habis. Makasih. Om Swastiastu. Di mana berada? Di sini saya dengan Bapak. Kita menuju Bapak siapa tadi? Lupa saya. Bapak Sembo ya. Kita menuju ke apa namanya? Kaputren ya. Mari kita menuju Kaputren. Siapa namanya Kaputren? Kaputren ya ini yang Srigati ya. Kaputren itu kalau dulu itu kalau nggak salah ini ya tempatnya para putri-putri raja ya. Raja untuk mandi ya. Oke. Mari kita masuk. Oh enggak Pak? Iya. Sahabat nih, baunya sudah seperti bau apa itu benar-benar sembahyangan. Monggo silakan. Wangi. ya namanya Kaputren. Ini ya. Jadi dulu ya lama itu pohonnya nih yang lama. Oh ini dua nih ya. Oke ya. Jadi ini pohon lama di Kaputren ini. Itu pohon apa? Bukan beringin ini. Bukan, ini namanya pohon pule. Ini pohon pule. Oh, pohon pule seperti ini. Iya. Modelnya hampir mirip dengan pohon beringin. Daun-daunnya tapi bukan beringin. Tapi sifatnya hampir sama dengan pohon beringin, yaitu mengayomi, dingin. Dengan pohonnya yang begitu luas. Cuma bedanya dengan pohon beringin, kalau pohon pule ini mengempal, nggak apa-apa Pak ya? Ya, mengempal jadi satu, sedangkan kalau pohon beringin ayatnya berdiri banyak. Ini seperti ini. Jadi kulitnya ini untuk jamu nih. Kulitnya si kongkong. Oh iya, jamu bagus. untuk jamu, Nggih, jamu untuk dimasak-masak itu. Iya, jamu kulit. Sedangkan ini merupakan suatu keputren ya. Ini sering dipakai orang kalau orang banyak ya. Di sini ada keperluan Ya. yang tirakat, ritual. Ini banyak ya. Orang putri-putri yang ada keperluan ini biasanya keperluan apa dia kesini? Ya, apa itu tujuannya? Apa tujuannya? Ya, tujuannya. Oh gitu. Apa tujuannya di sini agar bisa? Tapi harus keluar mulutnya kalau meminta ke sini. Ya. Kalau bacanya harus keluar pernyataan. Ini nek meneng itu Nggak bisa. Nggih. Jadi harus mengeluarkan. Ya, mengeluarkan. Oh. Terus syaratnya untuk bisa ini, misalkan saya mau berdoa gini, harus bawa apa? Apa langsung? Langsung buat apa? Oh langsung enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi langsung duduk aja, duduk di dalamnya ini apa di luar ini? Di sini. Terus kita mohon untuk segala sesuatu untuk jadi kalau misalkan ada sesuatu di sini, kalau kita punya hajat ya bisa duduk di sini. Kemudian apa kita hajatkan, tetapi dengan syarat catatan harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Keinginannya itu apa harus sesuai, harus dikeluarkan. Jadi itu sahabat di sini namanya petilasan. Bukan petilasan apa? Kaputren. Kaputren. Sendang Kaputren. Nah sendangnya di bawah sini ya. Mari kita lihat ya,
Tempat Mix Explorer berada. Sekarang kita menuju Sendang. Di mana sendangnya ini kita lihat. Ayo ke sini. Sendang. Ini untuk wah, mandinya oh gitu. Ini untuk orang yang mau sungkem yang sejati itu. Oh, yang sejati. Jadi mandi dulu gitu. Oh gitu, mandi dulu baru sungkem ke yang sejati. Oh, ini ternyata pemandian untuk mandi dulu. Yang mau habis cuma mandi aja. Mandi aja. Terus habis itu ke sungkem ke yang sejati. Oh gitu. Ternyata di sini sebelum sungkem ke yang Srigati tadi nih, baru kita harus mandi dulu di sini. Iya. Oh, gitu. Jadi sungkemnya ke yang Srigati juga posisinya sama. Siapa? Harus posisi tubuh ini. Harus posisi bersila. Iya. Oh. Mak, anunya apa? Apa syarat yang lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Oh. Sudah kalau orang yang belum pernah kesini, ya seadanya gitu. Kalau mungkin besok kalau sudah tahu ya. Oh gitu. Coba kembang, Pak. Oke deh. Coba nanti saya akan coba ini, saya mau mandi dulu di sini. Ya. Tidak apa-apa ya. Mandi dulu. Saya jamkan terus saya langsung ke sana. Dicoba saya bukan nyoba, saya akan juga ikut mandi dan saya nanti akan sudah mandi mungkin bagaimana rasanya. Oh gitu ya. Badannya bagaimana. Oke, saya akan coba ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya tak mandi dulu. Ya. Mix Explorer di mana berada, wah luar biasa. Setelah beliau menyarankan saya untuk mandi, masya Allah, luar biasa, sejuknya minta ampun. Dan sekarang berada di bawah pohon ini, pule, ternyata sejuknya minta ampun. Hati kita terasa sejuk. Apa yang beliau katakan tadi, kalau kita ingin umurnya panjang, hanya satu prinsip, jangan terlalu mikir terlalu keras. Pikirlah segala sesuatu yang benar-benar positif. Artinya apa? Sederhana, itu adalah kuncinya. Kalau umur kita panjang seperti, tapi jika kita berpikir terlalu keras, maka sumber penyakit itu sumbernya ada dari hati kita. Sahabat Mix Explorer berada di sini tadi setelah kita menjalankan mandi, habis mandi kita sungkem ke yang Srigati. Kemudian di sini ada 3 air ya. 3 itu artinya tidak ada ya. Cuma ini sekedar ini untuk berobat. Jadi nanti diminum. Cara minum gimana coba diteragak? Di sini caranya minum coba. Ini ada airnya ya? Ada. Coba, saya juga ingin mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang mencoba. Sobat Mix Explorer, jangan lupa subscribe ya. Luar biasa. Rasanya segar. Seperti nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sobat Mix Explorer, kamu harus nyoba ke sini ya, di mana Anda berada di Indonesia, seluruh Indonesia. Coba datang ke sini. Ini saya coba lagi ya. Rasanya dengan aqua. Gerengan. Lebih dari Naknan pokoknya. Ini saya taruh di sini. Ternyata luar biasa Sobat Mix Explorer. Ya sampai jebres semua ini ya Allah. Enggak apa-apa. Sobat Mix Explorer di mana berada? Di sini kita sudah mengeksplor dengan adanya pemandian Tirta Kamandanu ini. Bukan pemandian, apa namanya tadi? Kaputren. Kaputren, kemudian apa tuh kolam sendang Tirta Kamandanu. Jadi bisa dibedakan ya, pemandian sama sendang lain. Kalau pemandian tempatnya orang mandi untuk sekarang, tetapi kalau sendang
adalah tempat yang keramat yang dipakai mandi oleh beliau, para raja dan para kaputren. Di situ ada apa tuh kaputren, di mana tadi kita sudah ke sana semua dan semua sudah dieksplor sesuai dengan tadi sudah dijelaskan beliau juga yang dari Bali tentang di sini bahwa ternyata Prabu Aji Joyobo masih keturunan daripada Airlangga di mana di Udayana di Bali. Jadi kejayaan Doho, Kediri, Singosari masih di bawah kerajaan pada waktu sebelum Mojopahit, yaitu di sana kan. Berarti sudah dijelaskan. Sahabat Misi Explorer berada, mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini bermanfaat buat cucu-cucu kita dengan mengeksplor segala sesuatu yang berbau sejarah. Sejarah tetap ada sejarah. Sejarah tidak bisa dipisahkan. Sejarah tidak bisa diotak-atik ataupun digabung-gabungkan. Maka dari itu, pelajarilah sejarah dengan secara seksama. Dengan kita menapak tilas, artinya apa? Artinya kita cinta dengan sejarah. Kalau kita cinta dengan sejarah, artinya apa? Kita cinta Indonesia. Tanah air kita terjadi berbagai macam agama, macam adat, macam segala sesuatu yang ada, bahkan beraneka ragam. Cara kita di sini tadi, cara kita mendekati diri dengan sendang ini bagaimana, semua ada etikanya, ada adatnya, ada tata caranya, yang semua dijelaskan oleh Bapak Mbah Semu. Nah ini airnya ini artinya untuk menjauhkan penyakit. Nah yang minum air sini. Air ini untuk menjauhkan penyakit yang minum air sini. Maka jangan lupa sahabat Miss Explorer, semua coba di sini kalau ingin menjauhkan penyakit. Sini coba minum, mandi dulu di sana, kemudian di sini ke Eyang Srigati ya. Kemudian minum air, rasanya seger banget. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dengan sejarah ini bermanfaat buat kita, cucu kita. Terima kasih Bapak Mbah Sempu. Kita doain Mbah Sempu, minta doanya para Miss Explorer berada, semoga panjang umur, sehat selalu ya Mbah, dan selalu pertahankan dalam segala hal berhubungan dengan sejarah ya. Sahabat Miss Explorer berada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.